Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa Sakinah kembali lagi bersama saya Regina Citra. Hari ini dalam 30 menit ke depan saya akan menemani Anda mengulas tentang sosok perempuan muslimah Indonesia yang inovatif, inspiratif, dan kreatif. Bintang tamu kita kali ini adalah salah satu pemenang dari ajang kontes bakat bernyanyi. Sangat masih usia belia, umurnya sekitar mungkin hampir 17 tahun atau sudah 17 tahun. Dia memiliki bakat bernyanyi, menjadi salah satu pemenang dari salah satu kontes bakat bernyanyi. Siapa yang tidak kenal dia? Sebelum kita mengobrol lebih banyak bersama bintang tamu saya ini, saya ingin mendengarkan satu buah lagu. Bisa nggak ya satu buah lagu atau satu bait dari lagunya dia yang sekarang sudah cukup dikenal? Akhirnya harus berakhir cintamu semakin jalan. Maafkan diriku memilih setia, walaupun ku tahu cintamu lebih besar darinya. Thank you. Setiakah Anda dalam program Sakinah seperti Fatin? Fatin Sitkia Lubis. Sekarang masih kelas 3 SMA ya? 3 SMA. Lagi persiapan mau ujian? Iya. Ya. Kita bicara Fatin dulu ya. Artinya sebelum Fatin melalui proses yang sekarang orang sudah cukup dikenal Fatin gitu ya. Kalau dulu gimana sih artinya kehidupan Fatin sebelum melakukan ajang ikut kontes ini? Artinya apakah memang pernah menjuarai juga salah satu kontes penyanyi? Dulu sebelum ikut kontes itu benar-benar nggak pernah ikut kontes menyanyi apapun. Oh ya? Nggak pernah ikut lomba apapun. Tapi merasa punya bakat menyanyi kan? Enggak. Soalnya dulu pas SMP aku ngelawak. sih. Oh, dihina? Iya, maksudnya kayak teman-teman aku pada nggak suka suara aku gitu. Ya, tapi semenjak SMA aku kayak yakinin kalau aku tuh suka nyanyi. Jadinya aku kayak nggak peduli kata orang, walaupun orang bilang nggak suka segala apa. Tapi aku ngelakuin hal yang aku suka. Jadi aku dan positif. Iya. Dan positif ya. Tapi kan bakat itu pasti terasa dong oleh Fatin. Artinya kenapa Fatin nggak mencoba untuk melakukan ajang mungkin lomba bakat bernyanyi gitu? Waktu itu sempat mau ikut, cuma umur aku nggak nyampe waktu itu kebetulan. Minimal dia 17, sedangkan aku 16 waktu itu, jadi nggak jadi. Jadi kalau sekarang Fatin jadi pemenangnya, itu salah satu kontes yang pernah dilalui oleh Fatin dan mendapatkan juara 1. Iya. Prestasi yang cemerlang. Ya. Terima kasih. Belum pernah ikut lomba apa-apa, tapi sudah bisa mendapatkan prestasi juara 1 ya. Sekarang kalau misalnya Fatin bertemu dengan teman-teman Fatin yang dulu menghina Fatin gitu, bagaimana hubungannya sekarang? Ya sih belum pernah ketemu lagi. Belum ketemu, sibuk soalnya. Iya, mereka juga udah pada kemana-kemana kan, beda-beda. Tapi kalau sahabat-sahabat Fatin yang dulu sampai sekarang artinya masih memiliki hubungan baik? Masih punya hubungan baik beberapa, kalau beberapa juga ada yang dia pergi kemana-kemana, pisah-pisah gitu. Sedih nggak meninggalkan keluarga dengan Lumayan. kesibukan? Iya, tapi kan kita per minggu ada namanya family visit, jadi nggak begitu sedih-sedih banget. Tapi kerasa banget sih itu, maksudnya itu 4 bulan lebih kurang lah, itu benar-benar nggak di rumah gitu. Hampir 4 bulan lebih tidak pernah di rumah. Iya, Artinya paling setiap Sabtu Minggu kalau nggak ayah mama pada ke hotel, atau aku yang pulang ke rumah. kalau untuk pelajaran sekolah sendiri gimana? Artinya Fatin kan harus meninggalkan, harus memilih prioritas antara sekolah atau prestasi menyanyi ini. Bagaimana Fatin memprioritaskan itu? Kalau pas aku di kontes itu aku di email sih tentunya. Jadi kayak bener-bener aku nggak dikasih celah untuk nggak tahu apa pelajaran minggu ini segala. Oh ya? Iya, jadinya tetap jalan sih semuanya. Jadi artinya sekolah mendukung ya? Maksudnya dengan cara tadi mengkomunikasikan melalui internet, email gitu ya? Benar. Nah, kalau misalnya keluarga sendiri juga pasti mendukung ya? Iya. Bagaimana prosesnya ketika Fatin mengikuti ajang ini? Apakah Fatin tidak diketahui oleh keluarga atau memang salah satunya keluarga yang mensupport? Emang nggak diketahuin keluarga. Oh ya, diam-diam? Iya, audisi pertama itu sebenarnya aku cuman iseng doang. Aku pengen tahu gimana sih rasanya talent show gitu kan. Deg-degannya? Iya, terus pas ikut itu bener, maksudnya itu benar-benar ngantri yang orang kayak semut banyak banget. Dan aku harus ngantri dari jam 11 sampai jam 11 malam. Dan jam 11 malam mama udah nelfonin berkali-kali tapi aku tetap nggak mau ngasih tahu aku di mana. Terus
pas di rumah mama udah lihat nomor yang Oh, ya? aku pakai. Terus mama bilang itu apaan? Ya ini mah kontes itu kan. Ah, Fatin ikut kayak gituan. Iya, aku coba-coba. Tapi kalau lolos nanti dikasih tauin. Itu pas lolos selanjutnya orang tua full support sih. Mama ternyata Fatin bukan hanya lolos tapi juara 1, ya kan? Merasa menyerah nggak ketika mengantri, udah capek gitu? Ada rasa menyerah nggak? Aduh deh, aku mundur aja Ada deh. sih, ada. Soalnya bener-bener aku kan waktu itu aku nggak ngerti apa namanya ciri khas dalam nyanyi. Jadi aku bener-bener ngeliat orang tuh semakin tekniknya dia bagus, semakin bagus lah dia gitu kan. Nah, sedangkan di area-area itu semua orang tekniknya bagus dan ada bapak-bapak kan kontes itu nggak mandang umur. Bapak-bapak yang kayak Lucu dong ya. anak saya nih ngefansnya Mariah Carey. Oh iya ya, istri saya juga. Kayak levelnya tinggi-tinggi gitu. Sedangkan aku yang kayak aku di audisi itu belum tahu mau nyanyi lagu apa. Jadi Oh ya? Jadi nggak ada persiapan apapun? nggak ada, aku cuma bener-bener cuma pengen tahu. Jadinya rasanya dua. Pada saat artinya abis itu Fatin dipanggil. Bagaimana menghadapi juri? Lagu apa sih waktu pertama kali dinyanyikan? Banyak banget. Jadi juri yang pertama kali itu requestnya banyak. Oh ya? Bahkan aku sempat nyanyi lagu Melayu gitu. Terus pokoknya dia nyari lagu apapun. Akhirnya ketemulah Greenlight itu dia suruh buat ke selanjutnya. Oh ya. Artinya terus ada kritikan-kritikan pedas nggak? Enggak sih kalau pedas, tapi aku di Membangun. penghayatannya kurang. Soalnya aku bener-bener bingung gitu kan maksudnya awkward gitu kan jadinya ngasih kurang menghayat. Terus gimana rasanya setelah mendapatkan kertas di dada? Itu rasanya apa ya, pengalaman yang luar biasa banget. Aku ngerasa kayak nggak semua pelajar seumuran aku ikutin ajang kayak gitu. Iya. Jadinya kayak punya cerita gede aja sih nanti. Untuk kedepannya ya, artinya kemarin masa-masa yang memang Fatin sempat dihina, terus udah gitu diam-diam mengikuti kontes ini, ternyata hasilnya ada, hasilnya nyata, dan mereka yang menghina mungkin sekarang sudah menjadi salah satu fans Fatin kali ya. Amin. Pemirsa, masih banyak yang menarik lagi yang akan saya gali dari Fatin Sidkia Lubis. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya dalam program Sakinah. Pemirsa, kembali lagi dalam program Sakinah. Tadi kita sudah membicarakan Fatin yang dulu. Sekarang Fatin yang sudah cukup dikenal oleh banyak orang, yang sudah memasuki dunia belantika musik. Bagaimana sekarang Fatin perasaannya? Seneng banget sih, bersyukur. Hal apa sih yang Fatin rasakan? Karena dikenalkah? Karena mempunyai album? Karena memang bisa artinya menyalurkan bakatnya Fatin? Apa ya, kerasa banget sih sekarang hasil kerja keras pas dari kontes itu bener-bener berbulan-bulan itu terhasil lah sekarang. Jadi kayak sekarang tuh aku senang sih, maksudnya aku nyanyi dan itu aku suka, jadi aku ngejalanin hal yang aku suka gitu. Pada saat proses di karantina, artinya ada saat-saat dimana yang rindu keluarga itu ada? Ada, dan itu kita semua ngerasain pas di Oh, X iya? Factor itu benar-benar ada waktunya kita semua ngumpul terus yang kayak kangen deh sama ayah, kangen deh sama mama, semuanya tuh pada cerita-cerita bareng. Karena itu benar-benar itu kerasa 4 bulanan itu mereka semua nggak pakai keluarga juga. Jadi Hal apa sih yang membuat Fatin kangen dan sedih ketika mengingat apa sosok mama, sosok papa gitu, atau ada cerita gitu yang aduh aku kangen banget gitu, yang bikin kangen? apa yang bikin kangennya tuh tiap pagi nggak ngeliat muka mereka gitu kan. Terus habis itu kalau mau sarapan segala macam makan tuh bener-bener aku nyiapin sendiri atau disiapin kan nasi box gitu. Terus kalau misalnya pulang dari latihan nyanyi nggak ada mereka dan bukan ke rumah, jadi berasa beda sih. Perasaan orang tua gimana ketika tahu Fatin memenangkan, atau Fatin paling tidak proses memasuki itu kan artinya ada beberapa kali proses di mana Fatin akhirnya bisa mendapatkan juara 1. Bagaimana perasaan orang tua? Seneng banget sih, bangga. Soalnya orang tua aku nggak pernah tahu kalau aku mau ikut acara kayak gitu. Terus nggak pernah melihat aku nyanyi atau gimana. Jadi kaget gitu pas tahu aku ikut kontes itu kan. Terus habis itu kaget, dan kaget juga kalau Fatin ikut itu atas kemauan dia sendiri. Jadi makin dukung sih. Jadi artinya orang tua nggak tahu kalau Fatin punya bakat bernyanyi, teman-teman pun juga menghina. Terus akhirnya Fatin mulai merasakan kepercayaan diri itu ketika sudah pada saat memasuki beberapa karantina ya? Iya benar. Artinya sudah ada juga yang mendampingi ya, atau ada tutornya. Iya. Bagaimana hubungan Fatin dengan para juri atau para tutor yang selama ini artinya mendukung karirnya Fatin?
Sekarang sih masih baik-baik aja, justru kita sekarang sering reunian gitu, apalagi tim girls kan. Jadi beberapa minggu sekali, misalnya Kasyana traktir Teocha aku, terus sama tim-tim yang lain, terus atau enggak nanti aku gitu. Terus tapi kalau dulu tuh bener-bener aku kan susah, maksudnya dulu tuh aku Susah bangun masih pagi. pemalu kan. Iya, bukan, malu banget, jadi kayak ngobrol ke orang baru tuh gimana gitu, tapi mereka ngasih aku buat pede kayak kamu tuh bisa Fatin, kamu tuh ada hal yang beda, jadi aku kayak oke, oh ya terus gitu. Rasanya seperti apa sih nyanyi di depan banyak orang, di depan juri, rasanya gimana? Itu deg-degan banget. Itu pertama kali pas showcase itu di saat dimana kita yang kayak kita bakal nyanyi lagi nih, kita nyanyi dan kali ini kita live gitu. Tangannya dingin nggak? Dingin banget. Itu rasanya setiap pengen panggung kayak pengen ke toilet terus. Oh, iya. Semuanya ngerasain hal yang sama terus, atau enggak kayak "Aduh, gimana nih, selalu doa bareng-bareng gitu. Itu semua itu orang-orang banyak yang nggak tahu kita di backstage sedeg-degan itu, padahal pas di panggungnya rasanya kayak santai, padahal kayak Tapi kan show must go on ya. Iya. Artinya kita bicara secara profesional ya. Fatih kan di situ untuk menghibur orang banyak gitu. Ketika pemilihan lagu untuk saat ini, pemilihan lagu dari Fatin sendiri atau memang ada timnya? main lagu pas di kontes itu. Iya. Di kontes itu aku gabung sih, maksudnya misalnya aku milih lagu ini, milih lagu A, terus Teocha milih lagu B, terus kita lihat dari lagu A aku bisa unggul di mana, dari lagu B aku bisa unggul di mana, terus aku sukanya di mana, jadinya digabungin. Kalau misalnya kita mau cocoknya kita ambil gitu sih. Dengan latihan yang sangat keras ya Iya, dan seminggu disiplin tuh ya. latihan terus. Oh ya. Kalau bicara gerakan, Fatin itu kan bisa dibilang agak malu ya, nyanyi sambil bergoyang. Iya bener-bener. Kenapa sih? Apa ya, soalnya aku nggak pernah dance gitu, jadi pas dapat kan di les itu harus setiap minggu ada koreografinya kan, itu bikin kayak yang aku udah agak-agak deg-degan ketika aku dapat lagu yang ngebeat itu dalam hati aku, aduh Pasti harus gerak goyang. iya, makanya aku suka bingung gitu, tapi untungnya koreografer aku tuh bebasin aku mau gimana geraknya, dia ngebebasin jiwa aku mau lagu ini ala kamu tuh seperti apa gitu sih. Oh, jadi artinya konsep menari pun itu dibebaskan kepada Fatin ya, tapi tetap mereka memberikan arahan gitu. Dengan lagu ini cocoknya tema goyangnya tuh seperti ini. Nah, Fatin sendiri mengatur antara nafas bernyanyi dan bergoyang gimana? Jadi waktu itu aku banyak banget itunya kayak apa ya, olahraganya tuh sampai lari sprint, terus aku sama Kasyana tuh sering banget kayak bukan push up, apa sih namanya? Sit up. Bukan, yang kalau tahan gitu doang Kak. Habis itu pokoknya itu sering banget dilakuin aku sama tim girls yang lain. Itu bikin itu sambil nyanyi. Jadi itu apa keringet tuh deras banget, tapi itu benar-benar ngaruh sih buat pernafasan. Oh, jadi artinya itu salah satu exercise yang Fatin lakukan ya ketika pada saat mempersiapkan diri untuk tampil. Yap. Ya. Nah, kalau sekarang ini kan artinya orang jarang sekali orang yang tidak mengenal Fatin gitu ya kan. Amin, amin gitu. Aku fansnya Fatin loh. Terima kasih. Nah, lalu sekarang ini Fatin juga sudah memiliki album gitu ya kan. Artinya untuk kedepannya kan Fatin juga mempersiapkan ya. Artinya apakah nanti Fatin juga punya rencana untuk menulis lagu sendiri? Pengen banget, tapi sebelum nulis lagu sendiri aku pengen rencana tuh bisa gitar sama piano. Soalnya tuh kalau bisa alat musik itu lebih gampang aja menurut aku tuh, nadanya duluan kan yang dapat, jadinya liriknya tuh belakangan, dan aku pengen nadanya tuh bener-bener dari aku sendiri, jadi itu seru sih, jadi aku pengen bisa alat musik Komplit ya, artinya Fatin merasa tidak hanya sekedar menyanyi, tapi Fatin juga menyiapkan bakal memproduksi lagunya sendiri kan, harapannya kan seperti itu ya. Iya. Nah, sekarang kalau misalnya kegiatan yang terdekat apa? Kalau nggak salah katanya promo single ya? Iya, Di bulan November ini ya? Oh, album juga ya? Itu berapa lagu dalam satu album? Ada 12 lagu. Aduh, semuanya siapa yang menulis? Semuanya macam-macam sih, ada dari Kak Freddy Harahap yang nulis Aku Milih Setia, terus ada Kanuko, terus ada juga lagu adaptasi juga. Fatin sendiri berkontribusi dalam album itu? Kontribusinya aku Menyanyi aja? iya menyanyi aja sama nentuin ini paling dikit-dikit kayak improve gitu, jadi lagunya nggak tok yang dikasih gitu, jadi aku masih kasih ala-ala aku. Ada nggak pengalaman yang fansnya bikin Fatin kesel banget? Entah dicubit? Enggak sih, kalau kesel sih enggak. Aku soalnya maklumin kayak biasanya nyubit tuh ibu-ibu gitu kan, dan ibu nyubit itu tuh bener-bener dalam gitu, kukunya kerasa di pipi aku. Jadi apa ya, mungkin dia nganggap aku anaknya, jadi dia gregetan. Jadi ya nggak apa-apa sih, jadi wajar-wajar aja. Kalau misalnya kita bicara belantika musik lagi ya, siapa sih idolanya Fatin?
Penyanyi Indonesia ya? Oh, penyanyi Indonesia paling mentorku sendiri. Takut ya? Enggak juga sih. Paling mentorku sendiri sih kalau nyanyi Indonesia, Mbak Anggun juga. Kenapa? Fatin melihat kelebihan apa dari mentor Fatin? Apa ya, mentorku tuh bener-bener orang yang nggak mau nyerah banget ya. Soalnya aku ada satu minggu yang bener-bener aku ngerasa kayak hari Senin Selasa aku belum dapat lagu. Seharusnya Senin Selasa aku dapat lagu, tapi mentor aku yang kayak semangat pasti bisa dan ketemu jalannya gitu. Jadi bener-bener apa ya? Pantas lah untuk dari dulu sampai sekarang dia masih bertahan di dunia musik tuh pantas banget. Itu kan secara disiplin ya, artinya. Tapi kalau secara favorit lain dari mentornya Fatin, kira-kira apa? Dia bisa... Jangan dijawab dulu. Oke. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, kembali lagi dalam program Sakinah. Tetap masih bersama dengan Fatin. Fatin, tadi saya bicara tentang mentor yang favorit ya. Artinya selain dia disiplin, apalagi sih yang membuat Fatin melihat dia patut untuk Fatin idolakan? Apa ya, Teocha punya suara. Iya, suara yang nada tinggi yang aku nggak bisa. Maksudnya nada tinggi yang dimana benar-benar apa ya, kalau aku nyebutnya suara yang angelic gitu sih. Jadinya suara yang cewek banget. Dan aku nggak punya itu, jadi aku pengen gitu sih. Lagunya dia ada yang Fatin suka? Banyak banget. Aku suka dulu yang lagunya yang video klipnya pokoknya dia kayak galau gitu, terus di kamar mandi gitu, pokoknya itu rapuh banget, itu kayak dapet banget gitu. Kenapa? Karena dapet di lagu itu bener-bener Teocha tuh suara buat lagu galau tuh mantap. Oke. Sih. Iya. Jadi penyanyi galau ya? Menurut Fatin, versinya Fatin. Iya. Nah, kalau kita bicara tadi idola dalam menyanyi ya, tapi artinya kalau Fatin, kita kembali lagi ke keluarga Fatin, siapa sih yang Fatin idolakan dalam keluarga? Semuanya sih, tapi lebih itu Mama Maya. Kenapa? Kalau Mama Maya tuh bener-bener yang kayak dulu tuh aku sama Mama tuh belum yang suka nggak mau gitu, tapi Mama tuh tetap sabar gitu. Terus sekarang aku malah jadi sama Mama tuh sama kayak temen, kayak suka bercanda-bercandaan dan itu udah sabar banget dari dulu. Pas karantina juga 4 bulan aku banyak, maksudnya kalau kurang apa aku minta ke rumah, minta ke rumah dan langsung dianterin sama Mama sama Ayah. Jadi mereka tuh bener-bener kayak support aku banget. Fatin sudah berbuat banyak untuk mereka? Nggak tahu sih, tapi aku mencoba melakukan yang terbaik aja sih. Apa ya kira-kira yang terbaik untuk mereka? Apa ya, sekarang aku kayak lagi nabung sama Ayah barengan buat beli rumah baru. Terus Amin. Terus pengen haji mereka juga. Lagi nabung sih, belum kumpul. Lagi nabung. Selain itu harapan Fatin selain musik sudah, terhadap keluarga sudah. Sekolah sendiri bagaimana? Aku pengen lanjut kuliah. Tetap lanjut kuliah ya. Jadi artinya setelah nanti mempersiapkan ujian, Fatin akan melanjutkan kuliah. Ya. Tapi tetap bernyanyi tetap dijalankan. Prioritasnya mana? Di prioritas dua-duanya sama. Bisa dijalankan. Karena sekarang pun Fatin sudah melakukan hal yang sama ya. Iya, benar. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sekolah sendiri gitu loh, izinnya itu apakah Fatin tetap melakukan kegiatan setelah pulang sekolah atau memang ada hal-hal tertentu yang di jam sekolah Fatin lakukan? Apa ya, kalau aku pokoknya perjanjian dari sekolah tuh selama Senin sampai Jumat itu benar-benar nggak boleh ada apa-apa di jam sekolah. Jadi seizin-izinnya pun aku boleh izin tuh di jam istirahat kedua, dimana itu tinggal 2 jam lagi menuju pulang. Jadi benar-benar diketatin gitu, soalnya ini kan kelas 3 juga udah pengen UN bentar lagi, jadi nggak boleh. Mungkin belum banyak yang tahu ya kalau Fatin juga main di salah satu film. Ceritain dong pengalaman tentang filmnya. Oh iya, jadi itu kebetulan aku main di Sembilan Cahaya di Langit Eropa. Itu pengalaman film pertama yang bikin aku ke Eropa. Dan pengalaman pertama ke Eropa. Iya. Itu di sana apa ya? Itu acting itu benar-benar hal baru banget buat aku. Soalnya biasanya nyanyi ya, dan nyanyi biasanya naruh feel 3 menit, 4 menit lah sesuai lagu itu. Kalau di acting ini aku harus seperti orang yang ada dalam skrip, terus itu semua udah ada gitu. Kayak aku sempat sering banget kalau pas di sana tuh lirik aku mana, padahal skrip aku mana. Jadi kayak kebiasa gitu, jadinya acting itu masih canggung sih buat aku. Tapi susah nggak? Artinya beradaptasinya cepat ya ketika melakukan sebagai karakter di film itu? Susah sih pas awal-awal, pas readingnya tuh masih belum dapat. Cuma pas udah di lokasinya ngelihat semua pemainnya tuh kayaknya mereka berakting dengan bahagia, dengan kayak itulah mereka sendiri. Jadi aku kayak ikut ke bawah sih. Karakter apa sih di sana yang Fatin perankan?
Tetap sebagai Fatin, artinya menceritakan kehidupan Fatin. Rahasia. Iya. Belum ini ya, belum ada di bioskop ya. Belum. Dari ceritanya sendiri itu mengangkat tentang kisah apa? Tentang Islam di negara minoritas sih. Benar-benar di negara minoritas itu justru makin kuat gitu Islamnya. Jadi ini benar-benar film yang menurut aku belum pernah ada yang bikin seperti ini gitu alurnya. Jadi film yang beda banget sih. Pelajaran apa yang Fatin dapat dari film itu? Artinya tadi bicara Islam secara minoritas. Apa ya, kalau banyak orang kan justru kalau misalnya pergi ke negara orang tuh malah yang kayak males nggak ada kiblat, nggak ada apa. Tapi kalau di film ini benar-benar orang bersusah payah malah meneliti Islam dan justru malah dapat banyak banget yang harus disyukurin gitu. Jadi di sini malah bikin agama makin kuat sih. Dari cerita itu yang Fatin bisa dapatkan pelajarannya. Tapi kalau untuk teman-teman di film sendiri artinya cukup membantu? Cukup membantu banget. Kak Aca, Kak, semuanya tuh kayak aku kan sempet nggak pede, kayak pede dong, kamu udah sampai sini, kamu udah dipilih berarti kamu kamu bisa gitu. Jadi mereka tuh bikin aku kayak oke pasti. Ditemenin nggak sama mama ke Eropa? Jadi sampai sekarang masih ditemani oleh mama ya? Iya, tergantung sih. Kalau jauh-jauh mama nggak mau ikut atau sebentar mama nggak mau ikut soalnya capek. Artinya mama juga punya kesibukan lain ya? Iya. Harus mengurus ayah dan adik. Fatin berapa bersaudara sih? Aku 3 bersaudara. Anak Pertama. anak pertama. Adik-adiknya? Cowok dua-duanya. Cowok dulu. Masih sekolah kelas? Masih sekolah kelas 1 SMA sama kelas 5 SD. Oh. Artinya selama ini kalau misalnya aku boleh menanyakan ya, artinya selama ini kalau untuk biaya sekolah apakah masih dari orang tua? Iya, masih dari. Sampai sekarang? Iya, tapi mereka negeri sih dua-duanya jadi nggak bayar. Kalau untuk Fatin sendiri? Aku juga negeri. Masih, oh iya, enaknya negeri ya? Iya. Free Iya, semuanya. benar. Buku pun juga dikasih ya? Kenapa? Buku pun juga dikasih Iya. kan? Dipinjamkan dan harus dikembalikan lagi. Iya, benar. Kalau prestasi bernyanyi sudah, prestasi di sekolah? Apa ya di sekolah? Aku anak yang biasa aja sih, cuma pernah ikut English speech competition, terus kebetulan menang satu angkatan. Tapi tuh angkatan aku cuma 9 kelas. Tentang apa? Tentang waktu itu aku dapat pergaulan bebas. Jadi ya gitu deh. Jadi asal-asal aja, tapi kebetulan menang. Tapi karena kebetulan juga mereka semua yang lagi lomba mungkin belum prepare juga, jadi aku ya mungkin unggul gitu. Bahasa Inggrisnya jago dong ya pasti. Enggak juga. Loh, kalau ngeliat Fatin lagi di ajang salah satu kontes tersebut kan, Fatin sering sekali menyanyikan lagu-lagu yang memang barat ya, versi baratnya kan. Artinya kalaupun memang tidak terbiasa dengan bahasa Inggris, untuk lafal atau vokalisasinya dari teksnya itu pasti akan susah kan. Penyanyi luar negeri siapa yang Fatin idolakan? Banyak banget. Gabriel Aplin, terus aku suka siapa sih aku lupa deh, pokoknya banyak banget, tapi yang paling aku suka tuh Gabriel Aplin, Florence and the Machine, sama Uli. Aku lupa satu lagi, tapi aku lagi suka banget sama dia. Pertanyaan terakhir, apa sih yang Fatin harapkan atau pesan-pesan apa yang Fatin ingin sampaikan kepada pemuda-pemuda yang mungkin bisa saja meneruskan jejak Fatin atau mencontoh Fatin? Kalau pesan-pesan sih sebenarnya aku ngaca dari diri aku sendiri. Dulu tuh aku bener-bener nggak mau orang tahu kalau aku tuh suka nyanyi, karena aku takut dikata-katain. Aku takut mereka yang kayak apaan sih, jelek gitu-gitu. Terus aku nggak percaya diriku sendiri, tapi sekarang aku percaya diriku sendiri dan aku tahu kalau kegiatan yang aku suka itu positif. Jadi kenapa nggak aku jalanin terus? Jadinya bener-bener jangan dengerin kata orang-orang deh yang jelek. Sekarang ada yang ingin sampaikan ke ibu dan ke mama dan ayah? Apa ya? Ke mama sama Minta ayah. doa. Terima kasih mama sama ayah yang udah support aku terus. Aku tuh suka canggung gitu kalau ngobrol sama mama ayah, jadi seringan bercanda. Sedih juga nggak apa-apa? Enggak, aku nggak sedih-sedih gitu, keluarga aku tahu terus. Kalau buat mama, makasih mama udah ngikutin aku terus, walaupun mama bercandanya garing gitu. Tapi makasih ya mama udah ngikutin terus. Terus kalau buat ayah, makasih juga tiap malam udah suka melucu-melucu gitu, udah suka gibeng-gibeng aku gitu dia. Jadinya terima kasih telah jadi mama dan ayah yang baik. Adik-adik? Buat adik-adik jangan sering berantem. Terus sekolahnya lanjut terus. Buat Fadil jangan sering pakai earphone aku sembarangan. Terus kalau buat Nova makin lucu tiap hari. Sebelum aku closing, aku mau dong dengerin Fatin nyanyi satu lagu lagi yang Melayu. Melayu? Apa ya?
Aku tuh disuruh. Aduh, aku sumpah lupa. Melayu, sumpah lupa. Yang Melayu atau lagunya Teh Ocha yang Fatin suka. Oke. Pastinya kau jadi pendamping diriku saja. Aku lupa lagi. Udah lupa. Loh, katanya fans. Fans, cuma fans karena suaranya bukan fans yang bukan. Ya, terima kasih Fatin atas waktunya. Sama-sama, terima kasih. Demikianlah pemirsa Sakinah, 30 menit sudah Fatin menemani saya. Kita jumpa lagi untuk episode berikutnya dengan tema dan narasumber atau bintang tamu yang sangat menginspiratif, yang sangat kreatif dan inovatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.